Nah, sekarang kita masuk ke jurnal eliminasi yang berikutnya, yaitu jurnal eliminasi terkait intercompany transaction yang pertama, yakni intercompany transaction terkait inventory. Kita review dikit apa yang udah kita sempat bahas sebelumnya antara downstream sama upstream. Ketika downstream kita udah tahu kalau P itu melakukan penjualan ke S, jadi S yang membeli dari P. Sedangkan kalau upstream itu P yang membeli dari S, jadi P itu menjual barang ke S. Nah, sedangkan kalau upstream berarti sebaliknya, S yang menjual barang ke P, gitu ya. Kita coba sambungin teori downstream sama upstream ke transaksi inventory sekarang. Nah, untuk pendahuluan ini kita bakal bahas jurnal dari masing-masing dulu, jurnal dari pihak penjual maupun pihak pembeli. Di sini udah nggak pakai jurnal P sama S lagi ya, karena ini bisa posisinya downstream maupun upstream. Kalau downstream kan berarti penjualnya itu P, kalau upstream berarti penjualnya itu S. Jadi di sini kita makainya istilahnya penjual dan pembeli, seperti itu. Nah, intercompany transaction yang pertama, jadi ketika si P itu, si penjual ini menjual inventory ke pembeli, itu dia akan membuat jurnal seperti ini, seperti biasa jurnal penjualan biasa, cash pada sales dan COGS pada inventory. Ini kita asumsiin nilai-nilainya, kita asumsiin ya. Nah, si pembeli itu akan mencatat pembeliannya itu dengan cara seperti ini. Jadi kan dia beli inventory, dia dapat inventory, terus dia juga ngeluarin cash yang dia keluarin itu akan sama dengan cash yang didapat sama penjual. Oleh karena itu, nilai inventory-nya itu akan sama dengan sales-nya, yakni 10.000. Nah, di sini kita tahu satu hal, yakni inventory yang dicatat oleh penjual akan berbeda nilainya dengan inventory yang dicatat oleh pembeli. Karena inventory yang dicatat oleh penjual ini benar-benar dari cost of goods sold-nya, cost of goods manufactured-nya. Sedangkan kalau inventory yang dicatat oleh pembeli ini berdasarkan harga jual yang di state oleh penjual, seperti itu. Nah, selanjutnya ketika pembeli ini akan menjual lagi, itu dia akan mencatat seperti ini. Cash pada sales sebesar 15.000 dan COGS pada inventory sebesar 10.000. Ya, karena ada perbedaan nilai inventory tadi di awal, maka COGS pada inventory-nya tidak bernilai maksimal 8.000 lagi, tapi bernilai maksimal 10.000 sesuai yang dicatat oleh pembeli. Dan oleh karena itu, sales-nya akan lebih tinggi dibandingkan dengan COGS itu sendiri agar memperoleh keuntungan. Nah, karena ini kita bicara tentang sales, tentang COGS dan inventory, maka kita tidak boleh melupakan urutan income statement, yakni sales dikurangi COGS akan memperoleh gross profit. Nah, konsep ini tuh nanti akan dipakai terus untuk penjurnalan eliminasi terkait inventory ini. Jadi ketika sales dikurangi COGS, maka akan menghasilkan gross profit. Contohnya, di dalam penjual, maka dia akan memperoleh gross profit sebesar 2.000. Nah, sedangkan oleh pembeli, dia akan mendapatkan gross profit sebesar 5.000, karena 15.000 dikurang 10.000, seperti itu. Sehingga total gross profit secara keseluruhan itu berjumlah 7.000. Berasal dari mana? Berasal dari penjumlahan gross profit penjual ditambah gross profit pembeli, seperti itu. Atau langkah yang kedua bisa dilihat dari sales pembeli dikurangi dengan COGS penjual. Karena nilai COGS yang sebenarnya kan dari penjual, sedangkan sales yang terupdate adalah sales pembeli, bukan sales penjual lagi. Dan oleh karena itu, 15.000 kurang 8.000 akan memperoleh gross profit secara keseluruhan atau secara konsolidasi, yakni 7.000. Seperti itu terkait pendahuluan intercompany transaction inventory.